Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih caranya mengubah keadaan friendzone menjadi cinta. Nah, biasanya ketika kamu deket sama cewek kamu, terus tiba-tiba kamu nih sebenarnya cinta sama temen kamu yang cewek ini, tapi ternyata kamu ini sudah terjebak friendzone sama dia. Nah, gimana caranya biar kita bisa mengubah friendzone jadi cinta? Yang pertama jelas, kalau kamu pengen mengubah keadaan friendzone jadi cinta, yang harus kamu lakukan adalah coba ajak dia ngedate, jalan berdua, sambil foto selfie bareng. Itu sangat penting banget. Jadi kalau kamu udah terjebak friendzone, kamu harus punya waktu, punya momen di mana kamu ngajak cewek kamu untuk pergi berdua. Jangan ada temen yang bareng. Bener-bener pergi berdua. Terserah sih kalian mau pergi ke pantai, pergi ke tempat wisata, atau pergi ke mall. Terserah kalian. Dan jangan lupa untuk foto bareng atau selfie berdua. Hal ini digunakan agar kamu ini bisa tahu posisinya friendzone kamu itu sampai mana. Kalau misalkan cewek ini mau selfie bareng kamu, maka itu bagus. Tapi kalau misalkan dia nggak mau selfie bareng, itu menunjukkan bahwa friendzone kalian itu udah parah banget. Tapi nggak masalah, kalian tetap paksa aja dia untuk foto bareng. Lalu setelah kalian jalan, kalian ngobrol-ngobrol, foto itu coba kalian upload ke sosial media. Nah, ketika kalian upload di sosial media, coba kamu lihat reaksi cewek kalian itu seperti apa. Apakah dia biasa aja, atau dia marah, atau dia tiba-tiba bilang, kok di-upload sih, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia diem aja, berarti friendzone kalian tuh udah parah banget. Tapi kalau dia marah-marah, berarti mungkin dia tidak tertarik sama kamu. Tapi kalau dia itu seneng, berarti ini menunjukkan bahwa ya mungkin ada peluang friendzone kalian bisa jadi cinta. Nah, hal ini harus kalian lakukan mungkin ya seminggu satu kali nggak masalah gitu. Setiap minggu kalian coba jalan gitu sampai beberapa kali gitu. Nah, ketika kalian jalan, kalian harus menggunakan teknik yang kedua. Yang kedua ini adalah coba kalian nanya tentang hal-hal yang berbau perasaan dan berbau personal atau privasi. Biasanya kan kalau kalian friendzone itu biasanya kamu dicurhatin sama cewek ya kan. Biasanya curhat-curhatannya tuh mengenai pekerjaan, mengenai tugas-tugas, mengenai mungkin mantan-mantannya dia gitu. Nah, kalau kamu pengen beralih dari friendzone ke cinta, coba sekarang gantian kamu yang nanya. Coba kamu nanya tentang masalah pribadi, masalah personal, atau hal-hal yang mengenai privasi gitu. Misalkan kayak hobi kamu apa, kemudian gimana perasaan kamu hari ini. Pokoknya kamu nanya aja hal-hal yang biasa kamu tanyakan ke cewek. Jadi mulai sekarang kamu tuh harus memperlakukan cewek kamu itu bukan sebagai teman lagi, tapi perlakukanlah dia sebagai pacar kamu. Jadi pertanyaannya tuh bukan pertanyaan teman, tapi pertanyaannya adalah pertanyaan kamu ke cewek atau kamu ke gebetan. Karena kalau kamu nggak mulai dari situ, kamu akan terus-terusan berada di zona friendzone, bro. Perbedaan antara zona friendzone dan zona gebetan adalah kalau friendzone itu biasanya pertanyaannya tuh terlalu basa-basi, pertanyaannya tuh terlalu menjurus ke ranah pekerjaan, ranah tugas gitu. Sedangkan kalau pertanyaan ranahnya ke gebetan, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke hal-hal yang emosional, hal-hal yang privasi, hal-hal yang bersifat personal. Kal Kalau misalkan kamu nanya hal-hal yang privasi, dia masih tetap mau jawab, berarti kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini coba kamu sedikit demi sedikit merayu dia. Udah bukan bercanda lagi, tapi bener-bener kamu merayu dia, memuji dia gitu, kamu gombalin dia. Terserah kamu mau memuji seperti apa atau gombalin dia seperti apa. Kamu bisa merayu dan gombalin cewek sesuai dengan karakter kamu. Kalau misalkan gombalan kamu dan rayuan kamu hasilnya positif, positif itu artinya ya cewek ini tuh enggak annoying, enggak ilfeel, dan dia nerima-nerima aja. Mungkin aja peluang kamu keluar dari zona friendzone itu lebih besar. Dan teknik yang terakhir adalah buat dia berinvestasi emosi dengan kamu.
Jadi kamu harus membuat dia berkorban dulu ke kamu, baru kamu bisa tembak. Tapi kalau cewek ini belum berkorban sama kamu, maka kamu gak akan bisa keluar dari zona friendzone. Seperti yang kalian tahu, kalau kamu terjebak dalam friendzone, biasanya cewek ini akan bantuin kamu, akan berkorban buat kamu, karena ya kamu temennya dia, ya kan? Nah, gimana caranya biar cewek ini berkorban sama kamu, tapi lebih dari sekedar friendzone? Jadi ranahnya adalah ranah dia bakalan PDKT sama kamu atau kamu bakal PDKT sama dia. Nah, caranya adalah coba kamu suruh dia itu bangunin kamu setiap pagi. Itu yang pertama. Contoh lain misalkan coba kamu suruh dia untuk bikinin bekal buat kamu. Kalian coba dua hal itu dulu. Kalau misalkan dua hal ini bisa dia lakukan, otomatis kamu perlahan-lahan sudah keluar dari zona friendzone. Tapi kalau dia nggak mau bangunin kamu, nanti dia malah, apaan sih? Kita kan cuma temen. Nah, berarti kalian masih berada di zona friendzone. Dan biasanya cewek ini memang bener-bener nggak tertarik sama kamu. Tapi kalau misalkan cewek itu mau bangunin kamu waktu pagi, entah di telepon atau di chat, dan kemudian pas kamu minta, tolong dong bikinin aku bekal, nanti aku jemput deh, dan dia ternyata bikinin kamu bekal, wah itu adalah tanda bahwa kamu mempunyai peluang untuk keluar dari zona friendzone. Kalau sudah sampai ke tahap ini, ya kamu tinggal jalan aja beberapa kali, terus gombalin, terus kamu cari tahu juga apakah cewek ini tuh bener-bener sesuai dengan ekspektasi kamu, bener-bener cocok sama kamu. Baru setelah kamu berpikir, baru kamu bisa tembak dia. So, gue akan rekap sekali lagi. Kalau kamu pengen keluar dari zona friendzone, yang harus pertama kali kamu lakukan adalah pertama, ngajak dia ngedate, coba foto bareng, dan lihat reaksinya seperti apa. Yang kedua, coba kamu nanya hal-hal privasi. Yang ketiga, coba kamu rayu dan gombalin dia, dan lihat responnya dia seperti apa. Dan yang terakhir adalah coba suruh dia berkorban buat kamu. Kalau keempat hal ini positif, baru kamu bisa nembak dia. Tapi kalau keempat hal ini nggak ada yang positif, lebih baik kamu skip cewek tersebut dan cari cewek yang lain. Semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro. Semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro. Tapi kalau keempat hal ini nggak ada yang positif, lebih baik kamu skip cewek tersebut dan cari cewek yang lain. Semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro.